Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman atau pemikiran saya di bidang sosial, yaitu yang akan saya bahas mengenai hak asasi manusia atau bullying. Jadi kalau kita tahu di kehidupan kita sekarang ini, kita hidup itu udah dilindungi sama hak asasi manusia di kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalau misalnya kita lihat ke zaman dulu itu beda banget, dimana hak asasi manusia itu masih diperjuangkan sampai akhirnya nanti ada Magna Carta di Inggris sekitar abad ke-12 yang menjadi tanda kalau hak asasi manusia itu mulai ada. Nah berarti kita bisa tahu kalau sebelum hak asasi manusia ini ada, mungkin kehidupan itu beda banget, banyak ada ketidakadilan, kekerasan, kejahatan, dan semacamnya. Jadi kita sepatutnya bersyukur juga kalau misalnya sekarang udah ada hak asasi manusia, yang dimana di Indonesia sendiri itu sudah ada undang-undangnya dan juga ada lembaganya, yaitu Komnas HAM. Namun walaupun begitu, kita bisa lihat kalau hak asasi manusia di Indonesia itu kadang di bidang hukumnya sendiri juga masih agak gak jelas. Kayak misalnya ada berita kalau misalnya orang melawan begal, malah dia yang jadi tersangka, terus begalnya yang jadi korban. Itu kan menunjukkan kalau masih ada ketidakadilan di dalam undang-undang hak asasi manusia kita. Makanya kita sama-sama berharap semoga kedepannya bisa jadi lebih baik. Tapi oleh karena itu kita bisa sebenarnya mulai melakukan perlindungan hak asasi manusia dari bidang terkecil, yaitu kita dengan teman-teman kita di sekolah. Yaitu salah satu contohnya dengan nggak melakukan kekerasan, karena hak asasi manusia ini kan melindungi hak seseorang untuk hidup dan juga hidup dengan aman tanpa kekerasan. Jadi salah satu contohnya itu ya kita nggak boleh melakukan kekerasan terhadap sesama kita. Baik itu kekerasan itu kan bisa terjadi karena banyak hal ya. Bisa karena dia memang sengaja misalnya melakukan bullying, atau bisa juga karena mungkin temannya melakukan kesalahan atau berbagai macam. Tapi walaupun bagaimanapun kita nggak boleh melakukan kekerasan. Bahkan ketika teman kita salah, misalnya dia ngeledekin kita, atau dia ngerusakin barang kita, atau dia mungkin nggak mau bayar utang atau nggak mau patungan project, juga nggak boleh pakai kekerasan karena mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Selanjutnya, kenapa kita harus melindungi hak asasi manusia diri kita dan sesama kita? Itu karena kita sama-sama hidup di dunia ini itu untuk yang pertama kali. Pengalaman pertama kita menjadi manusia dan juga akan menjadi pengalaman terakhir. Sehingga masa kita mau memberikan pengalaman yang buruk buat seseorang yang hidup untuk sekali doang kesempatan hidup dari setiap kita. Jadi lebih baik kalau kita ngasih pengalaman yang baik bagi semua orang. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap sesama kita, misalnya karena dia ngelakuin kesalahan, ya kita harus lebih bisa ngejaga emosi dan juga bisa lebih toleransi, karena orang itu bisa aja ngelakuin kesalahan bukan karena dia sengaja atau karena dia nggak peduli, tapi bisa aja karena dia emang nggak punya pengalaman di bidang itu. Dan kalau kita nggak ngasih dia pengalaman untuk melakukan bidang itu, gimana dia mau berkembang jadi lebih baik ke depannya. Jadi seseorang terkadang melakukan kesalahan dan ya kita harus ngajarin juga. Dan selanjutnya, hak asasi manusia itu nggak berbicara cuma tentang kekerasan fisik, tapi juga berbagai macam seperti kekerasan verbal, lalu juga ada hanya sekedar pemikiran pun kita harus bisa berpikir untuk menghargai sesama manusia kita, bahwa semua manusia itu sederajat dan tidak ada yang derajatnya lebih di bawah kita yang sehingga kita bisa semena-mena terhadap dia. Tapi semua manusia itu sederajat dan kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ya, dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi motivasi dan pemikiran bagi kita semua. Terima kasih.